Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mualif Radi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada akhirnya Nabi Harun meninggal tepat pada hukuman dijalani oleh Bani Israel selama 40 tahun ya. Itu sudah tepat waktu hukumannya selesai ya. Ketika Nabi Harun meninggal. Namun ternyata setelah Nabi Harun meninggal, kemudian Bani Israel meninggalkan Gunung Hor hingga sampai ke Zeret ya, ke arah timur hingga sampai ke Zeret. Harusnya dari Zeret itu bisa menuju Baitul Maqdis melalui Hebron, tapi ternyata Allah masih memalingkan Bani Israel dari Baitul Maqdis. Jadi mereka masih harus berkelana lagi. Karena apa? Kita ketahui bahwa masih ada tanda yang menunjukkan belum waktunya masuk ke Baitul Maqdis, yaitu seharusnya Nabi Musa juga tidak bisa ikut masuk Baitul Maqdis. Artinya Nabi Musa harus meninggal di perjalanan, dan ini Nabi Musa masih hidup, sehingga Bani Israel masih dipalingkan dari Baitul Maqdis. Cara memalingkannya mungkin karena Bani Israel tertarik pada wilayah yang mungkin lebih bersahabat, lebih mudah dilalui, dan tersedia banyak makanan dan macam-macam ya. Kalau melalui dari Zeret ke Hebron mungkin alamnya lebih sulit ya, sehingga kemudian mengarah ke sana. Selain bahwa masih cukup banyak ya Nabi Musa dan generasinya mungkin yang masih hidup yang harusnya memang tidak boleh masuk Baitul Maqdis. Perjalanan hingga mendekati Gunung Nebo, mendekati puncak Pisgah. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 35 menginformasikan dari tempat di dekat Pisgah, Bani Israel mengirim utusan kepada Raja Amori, berarti melalui wilayah Amori ya, yaitu Raja Sihon, meminta izin melewati wilayahnya. Jadi kembali minta izin seperti halnya ketika minta izin kepada suku Edom. Kalau pada suku Edom jelas disebutkan bahwa yang mengirim utusan itu adalah Nabi Musa, tapi ketika masuk wilayah suku Amori ini tidak disebutkan ya, mengirim utusan itu siapa ya, yang membawa surat itu siapa ya, meskipun yang menulis surat itu adalah mungkin Nabi Musa, atau mungkin yang menulis surat maupun mengirim utusan mungkin juga bukan Nabi Musa, tapi mungkin saja Eleazar ya. Eleazar kan menggantikan Nabi Harun, menggantikan bapaknya sebagai pemimpin Bani Israel ya. Dengan surat itu Raja Sihon tidak mengizinkan ya, untuk masuk ke wilayahnya. Bukan hanya tidak mengizinkan, justru Raja Sihon mengerahkan pasukannya akan menyerang perkemahan Bani Israel. Ya, kemungkinan mereka akan menjarah Bani Israel ya. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa suku Amori paling tidak adalah suku yang cukup besar yang bisa mengimbangi jumlah orang pada suku Bani Israel ya. Jadi cukup besar sehingga berani mengerahkan tentara untuk melawan Bani Israel, yang kalau dihitung ya ratusan ribu kan pasukan Bani Israel itu.
Namun demikian ketika terjadi peperangan, akhirnya ya kita ketahui bahwa memang Bani Israel pasti menang ya, sehingga suku Amori dapat dikalahkan ya. Mereka disongsong di daerah Yahas dan kemudian dikalahkan di wilayah Yahas ya. Dengan mengalahkan suku Amori itu, maka justru Bani Israel dapat menduduki wilayah bangsa Amori di kota. Nah, mereka kemudian di wilayah suku Amori ini mereka mendirikan kemah di kota perkemahan di kota Hesibon ya. Dari Hesibon kemudian bergerak lagi setelah beberapa lama ya bergerak lagi ke Jazer, ke daerah Jazer. Kemudian tidak dikisahkan berkemah di situ, tapi melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Arnon sampai ke Sungai Yabok. Ini cukup jauh ya, antara Sungai Arnon sampai Sungai Yabok ini lumayan cukup jauh ya. Nah, mereka terus melanjutkan dari menyusuri Sungai Arnon sampai ke Sungai Yabok. Setelah itu masih melanjutkan perjalanan lagi sehingga mereka masuk ke wilayah Basan ya, kota Basan, yang kota Basan ini bagian dari wilayah suku Moab ya. Ada rajanya sendiri ya, Raja Basan itu ada rajanya sendiri. Jadi suku Moab itu wilayah cukup luas dan setiap kota ada rajanya masing-masing ya. Di Basan ini terjadi peperangan lagi ya. Dan Bani Israel dapat mengalahkan Raja Basan ya. Sehingga menduduki negeri Raja Basan. Namun meskipun telah mengalahkan dan menduduki negeri Raja Basan, Bani Israel terus melanjutkan perjalanan hingga mendekati Sungai Yordan. Kemudian baru membangun perkemahan di wilayah Abel Sitim. Abel Sitim juga masih berada di wilayah suku Moab. Namun demikian Bani Israel memahami bahwa tempat-tempat yang mereka duduki itu bukanlah tempat yang mereka tuju ya. Mereka masih akan melanjutkan perjalanan lagi. Jadi meskipun mereka telah menduduki, tapi mereka masih akan melanjutkan perjalanan lagi ke Baitul Maqdis ya. Tempat-tempat yang diduduki oleh yang dikalahkan diduduki itu nanti akhirnya juga menjadi wilayah Bani Israel, meskipun itu bukan di Baitul Maqdis ya, berada di timur Sungai Yordan. Sedang yang di timur Sungai Yordan itu adalah wilayahnya suku keturunan Nabi Lot ya. Jadi wilayah suku Amon, terus suku Moab, terus ada sampai ke selatan itu ada Madian, terus dekat Laut Mati ya itu ada Amori ya. Terus di selatan lagi dari Laut Mati itu ada wilayah Edom ya. Jadi di mana Bani Israel mengalahkan negeri atau kota-kota di wilayah Moab itu nantinya juga akan diduduki oleh Bani Israel ya, untuk beberapa lama, untuk waktu yang cukup lama. Nantinya akan banyak kisah perang di tempat-tempat itu juga ya. Tapi itu bukan Baitul Maqdis yang dijanjikan untuk Bani Israel ya. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 2 hingga pasal 24 mengisahkan salah satu raja bangsa Moab
yaitu Balak bin Zipor, ya, yang melihat superiornya Bani Israel, ya, yang telah mengalahkan dua puak sukunya, ya, dua puak suku Moab, ya, di kota-kotanya masing-masing. Kemudian berniat juga ingin mengalahkan Bani Israel, tapi dengan melihat kekuatan Bani Israel ini, Balak bin Zipor ini minta bantuan ke negeri Madian. Di negeri Madian itu ada ulama, ya. Jadi ulama Madian, kita ketahui bahwa Madian adalah negerinya Nabi Syuaib, sehingga tidak mengherankan kalau ada ulama di sana, ya, di Madian, ya. Ada imam, ya, kalau di sana disebut imam, ya, mungkin disebut imam, ya, ya, imam. Bahwa Balak bin Zipor itu mengirim utusan ke imam suku Madian yang bernama Bileam, ya. Kita sering menyebutnya Bal'am, ya. Nama dalam kitab bilangan itu adalah Bileam, tapi kita mengenal dengan Bal'am, ya. Jadi utusan Balak ini kemudian diutus ke Bal'am untuk minta bantuan Bal'am agar Bal'am karena yang didatangi imam, jadi maksudnya adalah agar Bal'am ini mendukung dengan mendoakan, karena sangat terkenal Bal'am itu doanya sangat mujarab, ya, sangat mujarab, dan terkenal doanya itu kalau orang Jawa bilang itu mandi, ya. Jadi doanya itu terkabul, mudah terkabul gitu, ya. Sehingga yang didatangi oleh Balak itu sehingga yang utusan Balak itu mengirim utusan ke Bal'am untuk minta bantuannya. Tentu Balak itu mengirim utusan bukan hanya sekedar utusan, tapi juga membawa hadiah, ya, hadiah dan bayaran cukup besar, ya. Namun hadiah itu ditolak oleh Bal'am, ya. Hadiah yang sangat besar itu ditolak oleh Bal'am. Malah Bal'am mengatakan bahwa meskipun dirinya sendiri maju perang dan dibantu dengan bangsa Madian bersama-sama rakyatnya Balak bin Zipor menempur Bani Israel, Bal'am mengatakan bahwa gabungan pasukan itu tidak akan mampu berbuat sekecil apapun atas Bani Israel. Itu ucapan Bal'am kepada Balak. Setelah menyampaikan itu, pada malam harinya Bileam justru mendapat petunjuk dari Allah bahwa dirinya boleh pergi dengan suku Moab, tapi Bal'am hanya boleh mengatakan sesuatu yang perkataannya itu harus sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Kemudian dengan firman Allah itu kemudian Bal'am bisa menuruti permintaan Balak, tapi Bal'am juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang di luar dari yang difirmankan oleh Allah. Nah, akhirnya Bileam atau Bal'am bertemu Balak dan mereka berangkat bersama-sama. Sampai pada suatu tempat, ya, Balak meminta pada Bal'am agar mengutuk Bani Israel. Namun ketika Bal'am mengucapkan sesuatu, ya, atas permintaan
Balak itu yang terucap dari mulut Bileam atau mulut Balaam justru memberkati Bani Israel. Jadi bukan mengutuk, tapi justru memberkati. Bahkan bukan hanya memberkati, Balaam menyampaikan nubuah tentang Bani Israel. Ya, dengan demikian Balak mengurungkan niatnya untuk memerangi Bani Israel, karena yang diucapkan Balaam tidak sesuai dengan apa yang dimintanya itu. Ya. Tidak hanya sekali terjadi seperti itu, ada di beberapa tempat Balaam diminta seperti itu, diminta mengutuk, tapi akhirnya yang keluar adalah justru memberkati Bani Israel dan mengeluarkan nubuah untuk Bani Israel. Ya. Akhirnya Balak mengurungkan niatnya untuk memerangi Bani Israel. Kisah ini sering kita di sini menggunakan istilah berbuat sesuatu untuk menolak Balak. Jadi ini mungkin terinspirasi dengan peristiwa ini, tapi tidak mengetahui bahwa ini adalah bagian dari kisah Bani Israel, ya, yaitu Balak yang ingin menyerang Bani Israel, tidak jadi, ya, tidak batal menyerang Bani Israel karena karena Balaam justru yang diucapkan oleh Balaam itu membuat Balak tidak jadi menyerang Bani Israel, ya. Jadi kalau di sini kita sering menggunakan istilah menolak Balak itu, ya. Ya inilah kisahnya, ya. Kalau kisah aslinya ya seperti ini, ya. Jadi ucapan Bileam atau ucapan Balaam itu adalah untuk menolak Balak sebenarnya. Jadi untuk menolak Balak. Tapi kita sering menyebut menolak Balak itu melakukan sesuatu untuk menolak Balak yang akan menimpa kita, gitu. Itu asal usulnya adalah peristiwa ini. Kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 16 mengkisahkan cukup lama Bani Israel di wilayah Abel Sitim dan berinteraksi dengan kaum Madian dan kaum Moab, ya. Bahkan banyak di antara mereka cukup lama, mungkin 1-2 tahun, ya. Bahkan banyak di antara mereka melakukan perbuatan zina. Ini, ya, perbuatan zina dengan perempuan Moab dan perempuan Madian. Bahkan ada yang bukan hanya sekedar berzina, tapi ikut menyembah berhala orang Moab, yaitu Baal Peor. Jadi ya inilah Bani Israel, ya. Mudah murtad, ya. Ya, masih bersama Nabi Musa, Nabi Musa ketika mereka berzina dengan perempuan Moab, malah menyembah berhala orang Moab yang berhalanya disebut Baal Peor, ya. Baal, ya, bro. Jadi seperti halnya sesembahan dari suku-suku Kanan, yaitu Baal, ya. Baal. Tapi kalau Baalnya suku Moab itu disebut Baal Peor, ya. Ya, sebagian Bani Israel yang telah lepas dari penderitaan yang berat dalam perjalanan yang panjang 40 tahun, ya, lebih 40 tahun lebih, ya, di wilayah yang banyak ditemukan kesulitan hidup ketika mereka memasuki wilayah yang subur, perilakunya menjadi tidak terkendali. Mereka berzina, ya, yang dalam perzinahan itu dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 16 itu mengakibatkan banyak pembunuhan, ya, dari perzinahan itu. Ini adalah gambar, ya, lukisan tentang bagaimana sebagian Bani Israel kemudian
berzinah dengan suku Moab, ya, yang punyai berhala Baal Peor. Ya, Baal Peor itu digambarkan sebagai berhala perempuan, ya. Oleh karena itu mereka berzinah itu karena berhalanya adalah berhala perempuan. Berzinah itu bukan sesuatu yang dianggap dosa. Ya. Itulah ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi sebagian Bani Israel hanyut dalam kepercayaan penyembahan berhala perempuan kaum Moab, yaitu Baal Peor, yang berzinah itu adalah sesuatu yang kebiasaan yang tidak menimbulkan dosa, tidak disebut zina. Padahal perbuatan itu sendiri jelas-jelas ya, namanya berzinah, mungkin berzinah dengan suami istri orang, ya, akhirnya menimbulkan pembunuhan, ya, banyak pembunuhan. Dikisahkan dalam kitab Bilangan Bani Israel ketika banyak melakukan perzinahan itu, ya, akibatnya bukan hanya perbuatan zinahnya saja yang meluas, tapi juga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya karena menimbulkan masalah, ya, dari perzinahan ini menimbulkan masalah yang sangat besar pada Bani Israel. Suatu saat Pinehas bin Eleazar, jadi anaknya Eleazar, cucunya Nabi Harun, membunuh pemimpin salah satu puak suku Simeon, yaitu Zimri bin Salu. Jadi para penzina ini dipimpin oleh pemimpinnya salah satu puak suku Simeon, yaitu Zimri bin Salu. Pinehas bin Eleazar kemudian membunuh Zimri bin Salu. Maka dengan dibunuhnya Zimri ini, ya, kutuk Tuhan akibat perbuatan zina yang luas menimbulkan macam-macam masalah di Bani Israel itu. Kemudian dengan pembunuhan itu kutuk Allah itu terhenti, ya. Itulah, ya, ya, jadi perbuatan yang ingkar, ya, padahal masih ditunggui oleh Nabi Musa, ya, tapi mereka telah berbuat seperti itu sehingga berakibat luas pada Bani Israel, dan akhirnya berhenti akibatnya, ya. Kutuk dari Allah ini berhenti setelah Zimri bin Salu, jadi pemimpin para penzina ini, dibunuh oleh Pinehas, ya. Yang meninggal dikisahkan dalam kitab Bilangan akibat perbuatan zina itu ada 24.000 orang. Jadi tidak sedikit, ya. 24.000 orang meninggal akibat perzinahan sebagian Bani Israel yang dipimpin oleh Zimri bin Salu, ya, berzina dengan wanita Moab, ya, penyembah Baal Peor, ya, dewa berhala perempuan suku Moab, ya. 24.000 orang, cukup besar. Tapi setelah dibunuh maka kutuk Allah terhenti, ya. Kitab Bilangan pasal 26 ayat 1 sampai 65 menginformasikan, ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi mungkin 24.000 ini juga bagian dari mereka yang tidak bisa, sebagian besar adalah mereka yang memang tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis, ya. Jadi cukup banyak, 24.000 orang meninggal. Kemudian Kitab Bilangan pasal 26 ayat 1 sampai 65 menginformasikan
setelah peristiwa perzinahan massal, jadi besar-besaran ya, yang mati saja 24.000 orang ya. Setelah perzinahan massal dan hukuman bagi yang melakukannya, Bani Israel dikumpulkan dan dihitung ulang untuk tujuan masuk ke Baitul Maqdis. Hasil cacah jiwa Bani Israel adalah lelaki dengan umur di atas 20 tahun berjumlah 641.060 orang. Jadi 641.060 orang. Banyak ya. Itu dari 12 suku. Ya. Tidak termasuk suku Lewi. Ya. Dan dari cacah jiwa pada saat itu, ternyata saat itu pula baru diketahui bahwa generasi Bani Israel yang keluar dari Goshen, ya, keluar dari Goshen menuju Baitul Maqdis yang ketika itu umur 20 tahun ke atas sudah habis. Tinggal Nabi Musa, kemudian Yosua atau Yusha bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Jadi tinggal 3 orang. Semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal, tinggal 3 orang. Nah, dengan cacah jiwa seperti itu dan yang tertinggal hanya 3 orang, ya, maka waktu untuk memasuki Baitul Maqdis semakin dekat. Ya. Kita bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11 menginformasikan tentang tentang Nabi Musa mendapatkan firman Allah, mendapatkan wahyu tentang hukum baru, yaitu hukum waris. Jadi hukum waris termasuk waris untuk anak-anak perempuan. Jadi wahyu ini juga menandai bahwa ada syariat baru bagi Bani Israel tentang hukum waris, ya, yang itu juga menandakan bahwa ini adalah wahyu-wahyu terakhir yang wahyu-wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Musa yang harus ditaati oleh Bani Israel. Ya. Kita bilangan pasal 27 pasal 27 ayat selanjutnya, yaitu ayat 12 sampai 23, mengkisahkan setelah cacah jiwa Bani Israel, Nabi Musa atas perintah Allah di hadapan Imam Eleazar mengangkat Yusha bin Nun sebagai pemimpin mereka. Yusha bin Nun kita ketahui dari suku Efraim. Ya. Kalau sebelumnya pemimpin Bani Israel itu dari suku Lewi, yaitu Nabi Harun, kemudian setelah itu pada Eleazar. Nah, sekarang ini yang memimpin berganti kepada Yosua bin Nun. Ya. Jadi kita bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23 mengisahkan itu. Ya. Jadi dari peristiwa ini ada pemisahan. Ya. Ada pemisahan antara imam agama dengan pemimpin bangsa. Inilah awal dari pemisahan itu. Kalau Eleazar saat itu masih sebagai pemimpin agama. Ya. Imam agama, imam yang yang memimpin peribadatan, menjalankan syariat, itu adalah Eleazar. Tapi dalam memimpin bangsa untuk masuk ke wilayah, untuk mendapatkan wilayahnya itu ada pemimpin sendiri, yaitu Yusha bin Nun. Jadi kita bilangan pasal 27 ayat 12-23 mengisahkan ini. Ada pemisahan antara pemimpin agama dengan pemimpin bangsa. Ya, pemimpin agama masih pada Eleazar. Ya. Sedangkan pemimpin bangsanya adalah Yosua atau Yusha bin Nun, di mana Yosua atau Yusha bin Nun inilah yang akan memimpin
bangsanya untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dengan demikian Bani Israel telah mempunyai pemimpin baru setelah diangkatnya Yusha bin Nun oleh Nabi Musa, di mana dalam mengangkat itu disaksikan langsung oleh Imam Eleazar. Masih belum selesai di wilayah Moab ya. Kitab Bilangan pasal 31 ayat 1 sampai 24 menginformasikan suatu saat Nabi Musa diperintah Allah untuk memerangi orang-orang Madian. Jadi Nabi Musa diperintah untuk memerangi orang-orang Madian yang telah tersesat karena menyembah Baal Peor. Jadi penyembahan atas Baal Peor ini tidak hanya melanda Bani Israel, tapi juga melanda kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian ya. Nabi Musa mendapat perintah Allah untuk memerangi orang-orang yang menyembah Baal Peor ini, yang mereka adalah dari suku Madian. Nafiri ditiup, dibunyikan, dan tabut perjanjian ditandu untuk menyemangati Bani Israel perang melawan suku Madian ya. Dan akhirnya Bani Israel dapat melaksanakan tugas dengan mengalahkan suku Madian yang saat itu juga ikut tersesat. Jadi mungkin tidak semuanya, sebagian dari seperti hanya Bani Israel, sebagian suku Madian yang menyembah Baal Peor ini diperangi kemudian dapat dikalahkan. Nah, apa efek dari mengalahkan itu? Yaitu semua lelaki dan istrinya harus dibunuh karena mereka menolak untuk menyerah. Karena kalau menyerah mereka harus kembali kepada penyembahan terhadap Allah ya. Mereka tidak menyerah kemudian dibunuh. Namun ada perkecualian yang tidak dibunuh, yaitu laki-laki dan perempuan muda yang belum menjadi suami istri, belum menjadi suami atau menjadi istri, dan anak-anak harus tetap dibiarkan hidup ya. Tapi mereka tetap diwajibkan meninggalkan penyembahan Baal Peor. Karena apa? Perintah pembunuhan itu adalah untuk membawa mereka kaum Madian itu kembali kepada menyembah Allah. Itulah perintah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Namun terdapat sebagian dari Bani Israel keliru dalam menerapkan hukum yang baru itu ya, hukum Purang Musa yang baru itu, sehingga mereka yang keliru menerapkan itu harus melakukan pentahiran. Pentahiran itu pensucian ya. Pentahiran itu pertobatan yang efeknya adalah pensucian, penghapusan dosa ya. Apa itu pengampunan dosa ya. Apa ini ya, jadi ada istilah pentahiran itu ya. Pentahiran ini pensucian ya, jadi menghapus kesalahan ya. Tentu tidak ada syarat-syaratnya ya. Pertobatan dan sebagainya itu adalah syarat-syaratnya. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 42 menginformasikan dari beberapa kemenangan dalam peperangan di sisi sebelah timur Sungai Yordan di wilayah Madian, Moab dan Amon tersebut. Nabi Musa mendapatkan petunjuk dari Allah tentang pembagian penguasaan tanah yang dikuasai oleh mereka, yang telah diduduki oleh Bani Israel, yaitu dengan diberikan kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Jadi wilayah Moab, Amon, Amori, Madian yang telah mereka kalahkan dan mereka duduki itu diserahkan pada 3 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye ya. Jadi suku Manasye itu memang besar ya. Sehingga hanya dapat setengah, artinya masih banyak yang setengahnya belum dapat bagian, belum dapat jatah dari pembagian tanah yang mereka kuasai. Itu ada di kitab Keluaran
pasal 32 ayat 1 sampai 42 tentang pembagian tanah yang di luar Baitul Maqdis yang dikuasai oleh Bani Israel. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase yang telah memperoleh tanah kemudian membangun benteng di tanahnya masing-masing. Jadi gotong royong mereka membangun benteng. Namun meskipun telah mendapat tempat tinggal, lelaki dari ketiga suku tersebut tetap wajib masuk Baitul Maqdis, tetap wajib ikut masuk Baitul Maqdis, berperang, dan harus ikut menyeberang Sungai Yordan untuk masuk wilayah Baitul Maqdis untuk mendapatkan tanah bagi seluruh suku-suku Bani Israel. Mereka menyadari bahwa setiap saat mereka dapat dikalahkan dan terusir dari tanah yang bukan dijanjikan untuk mereka itu. Sehingga semua lelaki tetap wajib meskipun sudah dapat bagian tanahnya. Semua lelaki yang bisa mengangkat pedang wajib untuk ikut masuk Baitul Maqdis, berperang di Baitul Maqdis untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan untuk mereka. Pada tanah yang mereka duduki tersebut, yang diwajibkan membangun kota perlindungan, membangun benteng itu tadi, bagi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja di wilayah nanti ya, jadi di wilayah nantinya kalau melakukan pembunuhan tidak sengaja, baik itu pembunuhan kepada orang lain bukan dari Bani Israel maupun membunuh sesama saudaranya tidak sengaja, mereka akan ditempatkan di kota yang dikuasai 3 suku itu, ditempatkan terlebih dahulu istilahnya di penjara di wilayah yang dikuasai 3 suku tersebut, yang wilayahnya memang dipisah oleh Sungai Yordan ya. Di wilayahnya dipisah oleh Sungai Yordan, di mana wilayah yang untuk tiga suku itu ada di timur Sungai Yordan. Jadi mereka yang bersalah dan kena hukuman akan dipenjarakan di wilayah tersebut. Jadi wilayah itu juga berfungsi sebagai penjara. Jadi di sana juga dibangun penjara bagi mereka yang melanggar hukum ya. Kitab Bilangan pasal 24 ayat 3 sampai 29 menginformasikan tentang firman Allah tentang batas-batas tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Jadi ini wahyu kepada Nabi Musa. Wahyu kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa meninggal. Jadi ada firman Allah tentang batas-batas tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel di wilayah Kan'an, jadi di wilayah Baitul Maqdis, serta pembagian tempat kediaman Bani Israel untuk 12 suku Bani Israel. Mengapa ada wahyu ini kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa nanti tidak bisa ikut masuk Baitul Maqdis. Supaya tidak terjadi keributan di Baitul Maqdis, maka turun wahyu kepada Nabi Musa untuk terlebih dahulu membagi tanah di Baitul Maqdis. Bagaimana pembagiannya? Itu ada di Kitab Bilangan pasal 34 ayat 3 sampai 29 ya. Jadi itulah ya. Jadi pembagian itu difirmankan kepada Nabi Musa. Batas-batas tersebut, batas Baitul Maqdis tersebut ya, batas utara dari laut hingga ke Hazar Enan, hingga ke Hazar Enan. Hazar Enan mungkin adalah Hazor ya, kalau sekarang itu Hazar Enan adalah Hazor di utara laut Galilea. Itu adalah batas utara, dari batas utara ya, mulai dari laut hingga ke Hazar Enan. Kemudian batas sebelah barat hanya menyebut laut tanpa menyebut kota. Jadi batas sebelah baratnya memang laut ya. Jika ditarik garis dari Hazor, berarti terletak di sekitar utara kota Pelabuhan Haifa sekarang, sampai ke kota Akko. Jadi batas barat itu mulai dari Hazor
sampai ke kota Akko, pelabuhan kalau sekarang pelabuhan Haifa. Ya. Batas selatan dari laut menyusur batas-batas Kanaan yang berarti tidak termasuk Gaza, ya, tidak termasuk wilayah suku Filistin. Ya. Kemudian masuk ke kota Negev yang berbatasan dengan wilayah suku Filistin dan Gurun Zin yang berakhir di Asmon dan Barnea. Adar terus ke arah timur laut. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa wilayah suku Filistin sejak awal tidak masuk wilayah Baitul Maqdis. Batas pada masa itu, kota yang masuk suku Filistin itu adalah termasuk Askelon, Asdod, Gerar, dan Gad. Tapi kalau sekarang dilihat sekarang, Askelon, Asdod, Gad itu masuk wilayah Israel. Jadi ini akan tetap menjadi konflik. Karena apa? Kalau kita membaca kitab bilangan pada kitab Taurat, Askelon, Asdod, Gad, Gerar itu adalah wilayahnya suku Filistin. Ya. Tapi sekarang ini Asdod, Askelon, Gad itu kan masuk ke wilayahnya negeri Israel. Jadi ini pasti menjadi wilayah konflik yang tidak akan berhenti sebelum wilayah itu bisa kembali ke Palestina, ya. Pasti akan perang. Nah, ini adalah batas-batas sebagaimana yang tertulis dalam kitab bilangan, ya. Ini adalah batas-batasnya. Nah, ini adalah batas-batasnya. Nabi Musa membagi wilayah itu pada 12 suku, kecuali untuk suku Lewi. Karena apa? Tidak termasuk suku Lewi, karena suku Lewi adalah suku para imam, yang dimana di seluruh wilayah Bani Israel harus ditempatkan suku Lewi yang akan memimpin peribadatan bagi suku-suku Bani Israel lainnya. Jadi suku Lewi tidak dibagikan wilayah secara khusus, tetapi setiap suku harus menyediakan tanah khusus untuk mereka yang dari suku Lewi, ya, yang mempunyai kewajiban memimpin ibadah bagi 12 suku Bani Israel lainnya, ya. Jadi ini juga kalau sebagai tanda kedua, yang pertama tadi itu, ya, ketika Nabi Musa dan Eleazar mengangkat Yusak bin Nun sebagai pemimpin bangsa, kalau yang kedua ini memperjelas bahwa di dalam Taurat itu sudah dipisah antara kepemimpinan negeri dan dengan pemimpinan peribadatan sejak masa Nabi Musa, ya, dengan tidak memberi tanah pada suku Lewi, tapi semua suku Bani Israel harus menyediakan tanah bagi suku Lewi untuk memimpin peribadatan bagi mereka. Jadi ada pemisahan antara pemimpin negara dengan pemimpin agama. Itulah Taurat, ya. Saya kira untuk kali ini sampai sekian. Nanti minggu berikutnya kita akan mengisahkan akhir dari kisah perjalanan Nabi Musa, ya. Jadi kalau dikisahkan sekarang cukup panjang. Jadi untuk itu, untuk sesi kali ini kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dan Bani Israel pada masa itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.